إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنساء وكل ضلالة في النار. Diuji lulus atau gagal. Ujian merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Siapapun diuji, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, wanita, orang yang sehat diuji sebagaimana juga orang sakit diuji. Dan tidak ada satupun manusia yang mau hidup di dunia kecuali akan melewati ujian. Dan dalil dalam masalah ini sangatlah banyak, baik dari Quran atau sunnah Nabi SAW. Kita baca misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ankabut, dari awal-awal surat, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Mereka mengatakan beriman, lalu mereka tidak diuji. Tidak demikian adanya. Kemudian Allah pastikan juga dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan sungguh, dan dalam bahasa Arab huruf lam jika dia berada di awal kalam maka dia berfungsi sebagai pembuka untuk qasam, untuk sumpah, yang disebutkan oleh ulama tafsir dengan istilah al-lamul muwatti'atu lil qasam. Dan sungguh demi Allah akan kami berikan kepadamu ujian, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan kepadamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, sedikit kekurangan buah-buahan yang biasanya panennya bagus. Sekarang karena mungkin sering hujan, maka
akhirnya tidak seperti yang biasanya. Biasanya subur, sekarang kena hama atau kena bencana lain. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang tatkala ditimpa oleh musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali juga kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala di kitab hadisnya yang monumental, kitab Al-Muwatta. Di Kitabul Janaiz, di bab jenazah, ada beliau sebutkan sebuah riwayat yang mursal, tapi sebagian ulama menilainya sahih dengan adanya jalan yang lain. Bahawa ada seorang yang berilmu diuji dengan kematian istri. Lalu dia mengurung diri. Saking gundahnya, saking sedihnya, dia tidak keluar dari rumahnya. Orang-orang yang biasa mengambil faedah dari ilmunya sekarang tidak bisa lagi, kecuali dengan cara bertitip surat ke penjaga pintu, disampaikan ke dalam, nanti baru dibalas. Dan itu berlangsung sekian lama. Maka suatu ketika ada seorang ibu yang datang, ingin bertanya, dan ibu ini bersikeras untuk bisa bertemu langsung dengan orang alimnya, ulamanya. Pembantunya sudah mengatakan, kamu mau apa? Titip saja pertanyaan di sini, disampaikan ke dalam. La, aku ingin bertemu langsung. Lalu dengan sikap yang kokoh ini membuat sang alim akhirnya keluar dari kamarnya dan berbicara dengan ibu ini. Subhanallah, pertanyaannya sederhana sangat. Anak-anak kita ni kalau dikasih ujian dengan itu saya yakin lulus. Pertanyaannya adalah, wahai alim, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang dulu meminjam kalung orang lain, lalu orang yang punya kalung ini kemudian datang dan meminta kalungnya. Apakah wajib bagi yang meminjam mengembalikan kalungnya kepada yang punya? Ditanya ke anak kita akan jawab, mestilah Ustaz, wajiblah Ustaz, karena bukan dia yang punya, dia kembalikan kepada orangnya. Lalu sang ibu ini mengatakan, wahai alim, istrimu itu bukan punyamu, bukan milikmu, itu milik Allah Ta'ala. Dan Allah sebagai pemiliknya berhak mengambilnya kapan saja. Akhirnya sang alim tersadar dengan jawaban ibu tadi dan kembali melakukan kegiatannya seperti semula. Seseorang bisa saja gagal dalam ujian karena terlalu sedih, terbawa perasaan, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengontrol emosi. Maka kita ini sudah pasti semuanya diuji. Bahkan dengan ujianlah anak-anak kita bisa kita naikkan ke kelas selanjutnya. Diadakan ujian, dikasih pilihan A, B, C, D, dan ada yang dapat, ada yang tidak. Yang bisa menyelesaikan dengan baik bisa naik, yang harus mengulang maka mengulang. Tidak dikatakan bahwa seorang guru menzalimi muridnya karena memberikan pilihan yang lebih banyak salahnya daripada benarnya.
bahkan dianggap guru yang tidak bijaksana dan tidak profesional tatkala dia membuat soal lalu jawabannya hanya satu saja. Itu bukan pilihan ganda, namanya pilihan satu-satunya. Kalau begitu tinggal contreng saja, sudah benar semua. Tapi bukan itu. Untuk melihat mana yang gagal, mana yang lulus. Disebutkan dalam ayat lain, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kamu, yang lulus dengan yang tidak. Sebutkan juga dalam ayat lain di surat Al-Baqarah, dan bisa kita lihat nanti di salah satu ayatnya, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Al-Baqarah 214. Apakah kalian menyangka akan masuk syurga begitu saja? Mudah saja masuklah, pintu sudah terbuka. Tunggu dulu. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan belum datang kepada kalian contoh-contoh musibah yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Apa musibahnya? Apa ujiannya? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, mereka dihantam oleh kesengsaraan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan sekian banyak ujian, menunjukkan kalau ujian mereka bukan sembarang ujian, digoncangkan. Coba kita lihat ayat setelahnya atau penggalan setelah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang beriman bersama Nabi mengatakan, kapan ini pertolongan Allah akan datang? Lalu Allah tekankan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Berarti jangan mudah kita menyangka masuk syurga lah tapi tak ada ujian. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaa?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dahsyat ujiannya? Tak masuk satu pun di antara kita di sini. Nabi sampaikan, al-anbiya, para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bukan sembarang manusia, Allah pilih dari sekian banyak manusia. Lalu disebutkan, summa al-amsal fal-amsal. Tidak sia-sia Nabi di sini memakai kata summa. Summa kemudian. Datang satu, tunggu lama, datang yang kedua. Ini summa ni. Tapi datang satu, tak berapa lama, langsung maksud yang setelahnya, ini baru fa. Al-anbiya, summa, jauh ke bawah. Al-amsal, yang mirip-mirip dengan para Nabi. Orang-orang yang mengikutinya, as-siddiqin, as-salihin minal mu'minin, orang-orang salih. Orang-orang salih ini baru dekat-dekat derajatnya. Summal amsal fal amsal fal amsal fal amsal. Maksudnya orang-orang yang imannya di bawah para nabi. Maka jika nabi diuji dengan sekian banyak ujian, diuji di dirinya, diuji di keluarganya, tak usah jauh-jauh kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ujian seperti ini tak akan pernah kita rasakan. Salat beliau di depan Ka'bah, tatkala sahabatnya tidak bisa melakukan salat berjamaah, hanya Nabi yang bisa melakukan.
Lalu datang Uqbah ibnu Abi Mu'ayta, mencekik leher Nabi sedang salat, hampir mati jika Allah tidak menyelamatkan. Ada pula Abu Jahal, Nabi sedang sujud, sementara Quraisy ada di sekitar Ka'bah. Lalu Abu Jahal mengatakan, Amr bin Hisham, Fir'aun umat ini, mengatakan, ayu'affiru Muhammadun wajahu baina adhhurikum? Apakah leluasa begitu Muhammad menyungkurkan wajahnya sujud di hadapan kalian? Demi Allah, kalau dia lakukan itu, la'u'affiranna wajahahu fit turab, sungguh akan kulumuri mukanya dengan debu, dengan tanah. Cobalah dia lakukan. Nabi salat. Maka dia mau mengambil perut onta yang dikeluarkan dari onta setelah disembelih, tapi belum lagi dikeluarkan tahinya, masih berat. Mau diletakkan di leher Nabi SAW, karena kalau diletakkan begitu bisa terhimpit, bisa berat dan susah untuk bernafas. Tatkala akan mendekati Nabi, ternyata subhanallah, langsung saja dia mundur tiba-tiba. Mukanya pucat. Ditanya oleh orang Quraisy, "Ma sya'nuk? Ada apa denganmu?" Lalu beliau sebutkan, sesungguhnya antara aku dengannya la khandaqan min nar, ada parit berisi api tapi tak terlihat oleh yang lain. Kata Nabi SAW, "Lau dana minni lakhtatafathul malaikatu udwa udwa." Jika dia paksakan mendekat kepadaku, sungguh akan terbelah anggota tubuhnya, setengah di sana, setengah di sana, sebagian di sana, hancur lebur. Ini Nabi kita SAW. Dan sekian banyak cobaan yang beliau rasakan di dirinya. Diracuni di Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Bahkan itu berpengaruh sampai beliau mati. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku masih melihat di anak lidah Nabi, di lidah Nabi masih kulihat sisa-sisa atau pengaruh dari racun yang termakan olehnya ketika di Khaybar. Kambing panggang yang disuguhkan seorang wanita Yahudi kepada Nabi bernama Zainab bintu Harith, yang ingin menguji kalau dia Nabi tak mungkin mati. Dan memang Nabi tak mati. Tapi jamaah, Nabi diuji dengan sekian banyak ujian. Diuji pula, dan saya yakin tak ada ujian ini di kita. Nabi punya anak 7, mati 6, tinggal 1. Siapa yang punya anak contohnya 3, mati 3-3-nya? Atau punya anak 5, mati 4, tinggal 1. Anak 7, mati 6, tinggal 1. Dan beliau masih hidup. Meninggal Al-Qasim, masih kecil, masih di Mekah. Abdullah meninggal. Kemudian meninggal pula anak beliau Ruqayyah sepulangnya Nabi dari perang Badr. Meninggal pula Zainab radhiyallahu anha tahun ke-7, yang biasanya hadis tentang penyelenggaraan jenazah beliau di Sahih Bukhari menjadi panduan untuk penyelenggaraan jenazah. Meninggal pula Ruqayyah. Hadisnya juga di Sahih Bukhari, siapa di antara kalian yang tidak menggauli istrinya tadi malam silakan turun ke kubur. Maka diangkat, maka Abu Talha mengangkat tangannya dan turun ke pekuburan. Meninggal pula Ibrahim alaihi salam, anak Nabi radhiyallahu anhu. Umurnya belum sampai 2 tahun, meninggal. Dan di waktu yang sama terjadi gerhana matahari, sehingga orang hubungkan, wah ini gerhana matahari, marhab matahari juga ikut bergabung dengan kematian Ibrahim. Lalu dihubung-hubungkanlah dengan demikian. Lalu Nabi jelaskan dan Nabi bantah. Singkat cerita, 6 anaknya meninggal ketika beliau masih hidup. 1 lagi yang tinggal, Fatimah radhiyallahu anha, dan meninggal pula 6 bulan setelah beliau meninggal. Jemaah, mana ada yang seperti ini? Kemudian dituduh juga istri beliau. Ini musibah di istri lagi ini. Seseorang diuji, di dirinya tidak, di anaknya tidak, tapi di istrinya. Dituduh istrinya berzina dengan seorang sahabat mulia, Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami.
di peristiwa hadisatul ifki, fitnah keji yang panjang diceritakan di hadis di Sahih Bukhari. Maka tidak ada satu pun yang lepas dari ujian. Kalau kita melihat orang sekitar kita dan subhanallah ujiannya lebih berat daripada kita, maka agak bisa kita menghibur diri ini. Kata Khansa, seorang sahabat mulia yang anaknya diutus sekian orang untuk berperang, pulang tinggal nama. Saudaranya meninggal, pulang tinggal nama. Tapi karena banyak pula orang yang diuji demikian, menangis pula akan kematian saudaranya, keluarganya. Kata beliau, walaula kathratun nasi hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Andai saja bukan karena banyak pula orang yang menangisi saudaranya di sampingku, maka sungguh aku akan bunuh diri. Karena kita ternyata sama-sama diuji, menunjukkan ujian adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala menimpa siapa saja. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ada orang yang tatkala Allah uji lulus, ada yang gagal. Dan yang paling parah adalah tatkala ia diuji dari sisi agamanya. Kalau dia gagal mempertahankan agamanya, kalau dia tidak istiqamah memegang sunnah Nabi SAW, maka apakah ada burung yang bisa selamat terbang dengan satu sayap, apalagi tak bersayap? Mustahil. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di Siyar A'lamin Nubala. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, bahwa ada seorang tabi'in bernama Ismail bin Abi Hazim radhiyallahu anhu, yang beliau dahulunya budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman meninggal, lalu digantikan oleh Ali. Ali meninggal, digantikan oleh Hasan. Hasan kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga di sini mulai daulah Bani Umayyah. Lalu diwariskan ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya. Singkat cerita, salah satu khalifah daulah Bani Umayyah, dan beliau yang terbaik dari semuanya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengutus Ismail bin Abi Hazim yang tadi, diutus beliau untuk mencari tawanan-tawanan muslim ke negeri Romawi. Romawi ini orang Eropa yang menguasai Syam, Palestina, kemudian wilayah-wilayah sekitarnya, yang di zaman Umar bin Khattab ini sebagian besarnya sudah dikuasai. Tapi singkat cerita, beliau diutus oleh Umar bin Abdul Aziz pergi ke Konstantinopel. Konstantin, arah-arah Turki sekarang kurang lebih. Maka beliau membawa uang, membawa harta. Tujuannya adalah uang ini untuk mencari tawanan muslim yang ditawan karena perang, ditebus, dibawa pulang. Namanya memasuki daerah yang tidak berbahasa Arab, susah untuk mencari, susah juga bertanya. Maka dengan susah payah mencari, satu pun tidak ada yang bertemu. Suatu ketika beliau pergi ke pasar. Sampai di pasar, terdengar ada syair-syair Arab yang dibaca oleh seseorang dengan fasih, menunjukkan kalau orang yang membacanya adalah orang Arab asli. Lalu beliau pergi ke kerumunan orang di pasar, dilihat siapa yang bersyair. Ternyata memang orang Arab. Lalu didatangi, "Man ant? Siapa engkau?" Lalu beliau mengatakan, "Anal Wabisi." Saya seseorang dari Wabis. "Alladzi ukhidtu," di mana dulu aku ditangkap, ditawan. "Fa'udzibtu,"
lalu aku disiksa. Fajazi'tu, lalu aku takut. Fadakhaltu fi dinihim, lalu aku masuk ke agama mereka. Murtad, karena disiksa, diuji, tapi tidak kuat. Akhirnya masuk ke agama mereka, Nasrani. Kata Ismail, demi Allah, engkaulah orang yang paling kucintai pertama sekali untuk kutebus. Aku diperintahkan Umar bin Abdul Aziz menjemputmu. Ini uang, kubayarkan ke mereka. Ayo pulang. Katanya, la, saya tak mau pulang. Lalu disebutkan, ayo pulang, apa yang melarangmu? Lalu dia mengatakan, inilah bentuk ujian. Ujian gagal melewatinya karena gengsi. Apa nanti kata orang? Kalau aku pulang ke Madinah, lalu orang mengatakan, oh ini dia mantan Nasrani. Lalu tatkala orang melihat istriku, oh ini dia istri mantan Nasrani. Lalu orang melihat anakku, oh ini dia anak mantan Nasrani. Begitu terus. Lalu subhanallah, ingatlah Ismail ini dengan orang ini. Lalu ditanya, awalasta qari'an minal qurra, bukankah engkau ini termasuk orang yang dahulu hafal Quran? Wallahi jamaah, jika orang hafal Quran diuji, orang di bawahnya pasti akan lebih diuji. Apakah engkau ini hafal Quran dulu? Katanya, iya. Bal kuntu min aqra'ihim, bahkan aku termasuk orang yang paling hafal, yang paling bagus bacaannya di antara mereka. Lalu ditanya, apa lagi yang tinggal dari hafalanmu? Yang 30 juz itu apa lagi yang tinggal? Lalu dia mengatakan, tidak ada satu pun lagi yang tinggal kecuali firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-2 surat Al-Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Boleh jadi suatu saat orang kafir berharap ia ingin masuk Islam lagi. Al-Fatihah dah lupa, Al-Baqarah dah lupa, hanya satu ayat saja berkenaan dengan dirinya. Boleh jadi suatu saat orang kafir berharap untuk masuk Islam lagi. Murtad dari agama, diajak masuk Islam, dah mau, gagal. Ada orang yang lulus dalam ujian dan mereka sangatlah banyak. Di antaranya adalah seorang tabi'in juga, Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Ibunya Asma binti Abi Bakar. Beliau sebagaimana disebutkan Imam Az-Zahabi dalam Sir A'lamin Nubala, pernah beliau mengunjungi Abdul Malik bin Marwan ke Syam. Beliau membawa seorang anak namanya Muhammad. Lalu beliau ini sebetulnya Urwah bin Zubair, beliau ini ada kakinya yang terluka lalu infeksi. Setelah dijamu oleh Abdul Malik bin Marwan, lalu beliau akan pulang dengan anaknya. Mereka lalu melewati jalan yang di sana ada kandang kuda. Allah takdirkan kalau anak dari Urwah bin Zubair bernama Muhammad, kakinya terpeleset lalu masuk ke dalam kandang kuda. Otomatis kuda yang ada di sana karena terkejut akhirnya lari tidak normal sampai menginjak anaknya dan tidak keluar kecuali hanya nama saja lagi, mati di dalam kandang kuda. Beliau yang ingin menolong anaknya dalam keadaan kaki beliau infeksi, lalu kena oleh kotoran kuda, akhirnya semakin menjadi. Abdul Malik bin Marwan ketika itu sangat sedih. Tamu datang terhormat, anak dari sahabat, lalu kejadiannya begini. Maka dipanggillah tabib, dipanggillah dokter, dicek bagaimana kesehatannya. Akhirnya kaki ketika dicek ternyata virusnya itu sudah sampai ke lututnya.
Lalu kata tabib, kalau ini tidak segera diamputasi, maka dia bisa menjalar ke seluruh tubuh. Maka dimintalah beliau untuk berkenan mengizinkan kakinya dipotong. Awalnya beliau tidak mau, karena kaki bagi beliau berharga, mengantarkan beliau ke masjid dan ketaatan yang lain. Kalau kita mungkin mikir-mikir, bagaimana nanti cari nafkah, bagaimana nanti kerja, bukan terfikir bagaimana kaki ini bisa bantu aku pergi ke masjid, bisa bantu aku berdiri salat malam. Singkat cerita, ketika diminta dengan sangat oleh dokter, kalau tidak bisa lebih bahaya, akhirnya beliau izinkan. Cuma caranya lagi bagaimana? Maka ditawarkan kepadanya, engkau minum sedikit khamar sehingga akalmu hilang, kemudian tak terasa lagi rasa sakit. Ketika itulah kita akan memotong kakimu. Katanya, aku tidak pernah meminumnya dalam keadaan sadar. Apakah akan ku minum dalam keadaan demikian? La. Maka beliau mengatakan, kalau akan memotong kakiku, potonglah, tapi tunggu aku salat dulu. Lalu beliau melakukan salat. Dalam salat, maka dipotonglah kakinya. Orang yang subhanallah sedang asik main HP, dipanggil pun tak berbunyi. Begitulah orang sedang asik memaknai, mentadaburi, meresapi makna ayat Allah Ta'ala, tak terasa baginya ternyata kaki sudah tidak bersambung lagi. Karena darahnya terus bercucuran, terus keluar, akhirnya pingsan. Setelahnya beberapa lama beliau siuman, lalu kakinya ternyata telah terpotong. Diambilnya kakinya lalu diciumnya, wahai kaki, wallahi tidak pernah kupakai engkau berjalan ke tempat-tempat yang tidak Allah redai. Lalu beliau sampaikan, ya Allah, sesungguhnya engkau menguji, tapi apa yang engkau ambil itu jauh lebih sedikit daripada yang engkau tinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku punya 4 penyangga, 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil 1, masih ada 3 yang tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku punya anak lelaki 7, engkau ambil 1, masih banyak yang engkau tinggalkan. Ini contoh yang lulus ujian. Memaknai ujian ini dengan membedakan alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan, yang tersisa di diri kita jauh lebih banyak. Tapi kadang-kadang sebagian kita melihat mana yang pergi saja yang dilihat, yang tinggal tak disyukuri. Kalau boleh saya simpulkan, kebanyakan kita bukan kurang nikmat, tapi kurang syukur. Syukurnya yang kurang. Nikmat yang ada minta tambah lagi, yang sudah ada saja belum selesai syukurnya. Ya, tapi begitulah manusia. Jemaah, kalau kita pahami bahwasanya musibah itu ada sunnatullah, bisa menimpa siapa saja, bahkan boleh jadi musibah Allah wujudkan dalam bentuk yang kita tidak sadar. Apa itu, Ustaz? Kita sekarang masih bisa bergerak bebas, tidak sakit, makanan enak, tidur pulas, wallahi semua itu ujian. Kita kaya, wallahi ujian. Hidup kita lapang, wallahi ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam beberapa ayat, ada di surat Al-A'raf, ada juga yang demikian Allah sebutkan di surat Al-Anbiya. Silakan dibaca ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa merasakan mati, dan sungguh kami menguji kalian dengan yang buruk dan dengan yang baik. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Dan Imam Al-Baghawi salah satu ulama tafsir ahli sunnah wal jamaah. Imam Ibn Jarir At-Tabari, Imam Ibn Abi Hatim, Imam Ibn Kathir Ad-Dimashqi. Karena Ibn Kathir ada 2, Ibn Kathir Al-Makki, Abdullah beliau, itu qari yang ada di Mekah.
hidup abad kedua. Yang kita maksud Imam Ibn Katsir Al-Makki, tafsir Ibn Katsir masyhur, tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Qasimi, tafsir Al-Qurtubi. Apa kata beliau tatkala memaknai sungguh kami uji kalian dengan yang buruk dan dengan yang baik? Beliau sampaikan bisyiddati warraha, kami uji kalian dengan kesempitan dan dengan kelapangan. Wasihah wassaqam, dengan kesehatan dan sakit. Wal ghina wal faqr, dengan kaya dan miskin. Subhanallah, kaya ternyata ujian. Jangan disangka mobil kita baru kita beli lalu itu tidak ujian. Yang lebih banyak gagal ujian adalah yang tidak sadar kalau itu ujian. Ini yang lebih banyak gagal. Kalau sakit nantilah, kalau sehat insyaallah ta'ala pergi kajian, kalau sehat rutin solat jamaah, kalau nanti modal sudah balik maka nanti akan sedekah bantu pesantren. Ternyata Allah takdirkan itu. Hasilnya apa? Mana kata-kata tadi? Apakah sama dengan kampanye-kampanye mereka yang dipasang fotonya di sana sini? Wallahi banyak kita demikian. Nanti pandai mengobrol, tapi tak pandai mengamalkan, atau jarang yang bisa mempraktikkan. Jemaah, di sini kita berikan insyaallah taala tips-tips untuk kita lulus dalam ujian. Tips agar kita lulus dalam ujian. Yang pertama, kokohkan dalam diri kita bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hamba. Yakinkan akidah ini dengan benar. Allah tidak mungkin menzalimi hamba. Andai contohnya Allah menguji kita, ujian ini belum tentu lagi sebagai bala. Ujian ini belum tentu lagi sebagai bentuk Allah murka, belum tentu lagi. Kalau ujian sebagai bentuk murka, kenapa Nabi Muhammad juga dikasih ujian? Belum tentu lagi. Yakinlah, Allah tidak mungkin menzalimi kita dalam ujian. Bahkan kalau boleh kita sadarkan hati kecil kita, jika Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya memberi kita musibah, teguran, ujian di setiap dosa yang kita lakukan. Dosa mata, setiap kali salah Allah kurangi sedikit. Tangan salah Allah kurangi sedikit. Telinga juga begitu. Adakah kita yang berani tunjuk tangan mengatakan, insyaallah Ustaz, mata saya masih akan sehat? Wallahi tak ada. Karena Allah juga yang sampaikan ayat terakhir surat Fatir. Ayat terakhir surat Fatir. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Andai contohnya Allah menghukum mereka, setiap makhluknya, tatkala melakukan dosa, dihukum setiap dosa, tidak akan ada satupun lagi binatang melata yang ada di muka bumi ini. Tidak ada lagi, manusia tak akan ada lagi. Tapi subhanallah, Allah sebutkan di ayat lain di surat Syura, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah mengampuni masih banyak yang lain. Ayat 30 surat Asy-Syura. Masih banyak, wa ya'fu an katsir, masih banyak Allah maafkan. Kalau tidak Allah maafkan, habis kita ni semua. Inilah kemaha kasihnya Allah Subhanahu wa taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanamkan dalam diri kita, ya Allah, Engkau tidak mungkin menzalimiku dengan ujian ini. Dan aku sebetulnya lebih berhak mendapatkan lebih daripada ini. Tapi ini yang Engkau turunkan. Alhamdulillah ya Allah. Dan selanjutnya tips untuk sabar juga, yaitu
Ingatlah hikmah musibah bagi seorang mukmin. Ingatlah hikmah musibah bagi seorang mukmin. Jika imannya benar, amalannya dijaga, ya meskipun tidak mungkin sempurna, namanya kita manusia, bolong-bolong sedikit, maka ingatlah bahwasanya hikmah Allah turunkan musibah itu untuk kita. Satu, untuk menunjukkan Allah cinta kepada kita. Disebutkan dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Makanya diuji para nabi, diuji para rasul, diuji orang-orang saleh, diuji Nabi Ayub 18 tahun penyakit tak sembuh-sembuh. Diuji Nabi kita dengan kemiskinan sampai mati, masih berutang beliau ke seorang Yahudi bernama Abu Syaham atau Abu Syahmah, sampai-sampai baju besinya tergadai untuk makan. Wallahi bukan untuk beli HP, untuk makan. Beli gandum, beli syair. Syair pun bukan gandum terbaik. Kalau sekarang syair itu dibuat sekarang kadang-kadang jadikan makanan onta, makanan binatang. Kalau gandum yang lebih kuat namanya bur kualitasnya. Tapi itulah nasib Nabi kita. Terutang 40 sa', 40 gancang kurang lebih gandum kepada seorang Yahudi, tak ada yang dimakan. 2 bulan tidak hidup api di dapurnya karena tak ada yang dimasak. Tapi kalau orang lulus ujian, ada makanan di rumah, tidak ada, berarti aku puasa. Coba jujur, kalau kita pulang ke rumah ini, suami dah capek kerja dari pagi sampai jam sekian, kemudian lembur lagi, pulang jam 5, belum makan siang. Pas di rumah ternyata nampak istri itu sedang menjulurkan kakinya di kamar, sedang main HP. Anak sudah main di rumah, piring pecah, ini pecah. Anak belum mandi, baju belum diganti. Masuk ke dapur, ternyata dibuka songkok, nasi tidak ada. Sambal ada, cuma sambal yang tadi malam pun tak cukup untuk makan. Coba yang jujur bisa mengatakan, lalu datang kepada istrinya, wahai istriku, engkau capek sangat. Kasihan abang melihatmu. Kalau memang engkau tidak mampu, bolehlah ku carikan ya pendampingmu satu lagi ya. Paling itu kalau ya. Berucap seperti ini saja lembutnya, saya tak yakin bisa. Saya, kalau adalah suami macam itu, saya minta tanda tangannya. Ya sekadar minta saja, hadiah tak dikasih. Wallahi jemaah, apa yang akan kita lakukan? Kadang-kadang suami sering ngomelin istri, apa kerjaan? Apa kerjaan ni? Kata istri, kerjaku setiap hari tua. Anak yang tak dimandikan, itulah kerjaku. Rumah yang tidak dibersihkan, itulah kerjaku selama ini. Memasak, mencuci, ini segala macam. Baru tangangu suami. Ternyata banyak juga kerja. Tapi kalau suami suruh mengasuh anak 1 jam saja, sudah telepon istri, lama pulang lagi. Allahu Akbar. Ya. Ini sudah rahasia umum ini sebetulnya ya. Taib jemaah. Ini yang pertama, berarti Allah menguji boleh jadi karena Allah cinta. 2, hikmah Allah turunkan musibah kepada seorang mukmin yang benar imannya, yaitu dalam rangka menggugurkan dosa. Dalam rangka menggugurkan dosa. Disebutkan dalam hadis sahih di Sahih Ibnu Hibban dan yang lain, wala yazalu al-bala'u bil mar'i hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Maka musibah selalu menimpa orang. Ini belum habis, yang lain sudah datang. Selalu dia ditimpa musibah sehingga Allah jadikan dia bersih, sedikit pun tidak ada dosa. Jamaah, terkadang salat kita tidak mampu menggugurkan dosa kita. Karena tidak khusyuk, menerawang kemana-mana. Puasa kita juga tak mampu, wudhu juga tak mampu. Kadang yang mampu membersihkan kita dari noda itu adalah
musibah yang menimpa, tapi kita terima dengan sabar. Kita terima dengan sabar. Itulah subhanallah yang terkadang menjadi penyebab kenapa diri ini berat karena banyak dosa. Allah kasih hadiah untuk melebur dosa itu dengan musibah. Yang ketiga, hikmah diturunkannya musibah bagi orang mukmin mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Disebutkan dalam hadis sahih di Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasanya pada hari kiamat ahlul afiyah, orang yang biasa tak diuji, ada ujian tapi tak terlalu, tak dahsyat. Di dunia, pada hari kiamat dia melihat orang ahlul musibah, orang yang biasa diuji, ternyata derajatnya tinggi. Lalu dia cemburu dengan derajat ini, ingin pula tinggi seperti mereka. Lalu meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami reda, lidah kami, mulut kami gunting-gunting. Panjang lagi, gunting lagi, berdarah gunting lagi. Ya Allah, kami reda melakukannya, sakit biar kami tanggung, yang penting kami sampai ke derajat orang tua. Orang ahlul musibah sering dapat musibah di dunia, tapi subhanallah setiap kali musibah datang dia sabar, naik. Kalau boleh diurut dari 1,5 miliar orang muslim di dunia, kita dalam rapor musibah sabar, redha, kira-kira nomor berapa? Tak usahlah di dunia ini, Indonesia 200 juta muslim, kira-kira kita nomor berapa ranking kita? Ini jamaah boleh butuh untuk dievaluasi lagi. Boleh jadi badan kita terlalu besar masuk syurga dengan solat kita. Tak bisa solat kita mendorong kita masuk solat. Nudiya min babis solat, dipanggil dari pintu solat, iya, tapi bukan kita orangnya. Boleh jadi orang lain. Dipanggil pula dari pintu sedekah, dipanggil pula dari pintu jihad, dipanggil pula dari pintu Quran, bukan kita orangnya. Sekian banyak orang yang hafal Quran, sekian banyak orang memahami Quran, sepertinya mereka jauh lebih layak dari kita masuk syurga dari pintu Quran. Dari pintu apa mungkin ya Allah? Boleh jadi dari pintu musibah ini. Allah uji kita supaya dosa digugurkan ringan sehingga terbang tinggi ke atas. Kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, disebutkan di salah satu ayat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang hanya disempurnakan baginya pahala tanpa ada hitung-hitungnya, tak terhingga, itu orang-orang sabar. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berarti kalau kita paham hikmah Allah turunkan musibah, tanda Allah cinta kepada kita, atau boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosa kita, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita, atau boleh jadi Allah ingin mengangkat derajat kita, maka pindah dari sabar ke derajat yang satu lagi yang disebut dengan ridha. Dan kalau bisa pindah satu lagi ke derajat namanya syukur. Saya ceritakan atau saya sampaikan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliaulah ulama di antara ulama Ahlus Sunnah yang sangat detail membahas tentang masalah hati, masalah tazkiyatun nufus. Maka salah satu kitab beliau yang judulnya Uddatus Sabirin, maka beliau membagi orang yang terkena musibah ini menjadi 4. Rapor orang yang terkena musibah itu ada 4. Yang pertama sekali kata beliau, golongan yang pertama yaitu maqam al-ajiz, orang yang berada di level yang lemah.
Ketika dapat musibah, lemah dia menghadapi musibah itu. Apa tanda dia lemah? Banyak mengeluh, menanggapi dengan emosi. Ini berarti tidak lulus ujian, gagal. Sebetulnya kalau ujian bertambah, maka itu tanda kalau insyaAllah ta'ala salah satu dari yang tiga tadi. Meskipun kita tidak pernah berharap, ya Allah ujilah aku. Tidak juga. Nabi menyuruh kita meminta al-afiyah. Al-afiyah, selamat dari bencana. Tapi andai Allah takdirkan musibah itu memang kita yang jadi lakonnya, maka mohon tidak ditanggapi dengan mengeluh. Mohon tidak ditanggapi dengan emosi. Karena orang seperti ini sudahlah jatuh tertimpa tangga lagi. Apakah ketika dia mengeluh lalu musibahnya berubah? Apakah tatkala dia emosi lalu apa yang hilang kemudian datang lagi? Wallahi tidak. Tapi yang terjadi adalah sebagaimana dalam hadis, Allah menguji kaum, faman radiya falahur ridha. Yang redha dengan takdir itu, redha dengan ujian itu, dia dapat ridha Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang murka, siapa yang cemberut, siapa yang mengeluh, dapat pula murka Allah Ta'ala. Sudahlah barang tidak kembali, Allah benci sama kita. Itu yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga lagi. 2 kali. Yang kedua, tingkatan yang kedua, maqam as-sabar, yaitu level sabar. Apa sabar ni sebetulnya Ustaz? Dari tadi Ustaz sebut sabar tahapan ni sabar ni. Kita sampaikan pengertian ulama tentang sabar. Disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin, disampaikan oleh ulama sebelum beliau. Yang dimaksud dengan sabar, habsun nafsi, menahan diri. Habsun nafsi, menahan diri. Tatkala musibah, dia menahan dirinya. Menahan diri dari apa? Dari as-sukhta, dari murka, emosi yang tadi. Dan juga menahan dirinya dari mengeluh. Disebutkan habsun nafsi anis sukhti wal jaza', menahan diri agar tidak emosi tatkala musibah datang, juga agar tidak mengeluh. Awak kawak saja yang lain oleh Allah. Ini memang terjadi memang di suatu kajian, di suatu tempat ada jamaah yang datang. Maka kali pertama datang, ketika datang, beliau bawa motor, bawa helm, bawa sandal, hilang sandalnya. Kemudian datang lagi kajian, hilang helmnya. Kemudian datang lagi kajian, motornya lagi yang hilang. Ini kejadian. Coba kita, kalau kejadiannya demikian, bisa tak kita menahan? Patang awak, kini awak aja baru. Saya yakin ada. Kalaupun ada bisikannya di hati, coba lawan. Tak ada masalah kita berupaya lapor polisi, lihat CCTV, tak ada masalah. Tapi yang pertama sekali kita ucapkan adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Kita tambah dengan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Hanya tahan diri. Tapi kalau hanya bisa pulang, sambal tidak ada, rumah berantakan, tambah lecik oleh piring melayang, tidak boleh tu. Mohon maaf, tak dapat pahala yang tadi. 3, level ketiga, orang menghadapi musibah namanya maqam ar-ridha, yaitu level ridha. Tidak hanya pandai mengurut dada, tapi juga pandai melapangkan dada. Ini ada musibah datang, maka dia bisa melapangkan dadanya. Kembali kepada yang tadi, ya Allah, Engkau menguji, berarti ini bukti cintamu. Alhamdulillah. Ini semakin dalam dia memahami, berarti semakin muncul keridhaan.
Yang terakhir, maqam yang lebih tinggi daripada itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, apa yang disebut dengan maqam asyukur, yaitu dia pandai bersyukur tatkala musibah datang. Ustaz, mana pula ada syukur tatkala musibah? Kalau kita bisa merubah kalimat musibah jadi hadiah, bisa. Tapi kalau tak bisa, ya tidak bisa. Coba sekarang, ketika musibah itu datang, lalu kita coba ingat dosa kita. Subhanallah, ya banyak dosa. Kalau dibandingkan dengan yang hilang, alun kacukui, rumah na hilang, rasa-rasanya masih banyak je dosa nanti enggak. Dia ingat ke dirinya, dia buangkan ke dirinya. Lalu dia bisa merubah kalimat musibah menjadi hadiah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Musibah yang kau turunkan ini pada hakikatnya adalah hadiah darimu. Ya Allah, kau terima ini dengan lapang dada, dengan rida. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Beda lagi ucapannya. Jamaah, di balik semua, apa yang Allah takdirkan ada hikmah. Mungkin kita yang tidak tahu. InsyaAllah saya tutup dengan ini sebelum tanya jawab. Ada seorang hamba yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan kematian anaknya. Diuji dengan kematian anaknya. Siapa yang tidak sedih dengan kematian anak? Bahkan anak yang mungkin baru lahir, belum lama bersama kita, 2 hari, 3 hari, mungkin karena kelahirannya terlalu cepat, prematur, lalu meninggal, pun sedih di hati luar biasa. Apalagi kalau anaknya sudah bermain dengan kita sekian lama, kasih sayangnya di hati ini sudah tertancap, tidak bisa lagi dilupakan. Lalu Allah panggil. Disebutkan dalam hadis Sunan Tirmidzi, tatkala Allah menguji seorang hamba, apa yang ia lakukan? Istarja'. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia sambung pula dengan doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah di Sahih Bukhari, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di musibahku ini dan ganti bagiku sesuatu yang lebih baik. Kalau anak mana pula, maksudnya ada ganti anak yang sama? Tak ada. Kalau ibu meninggal, mana pula ada ganti ibu? Ibu tak ada duanya. Ayah tidak ada duanya. Kalau suami mungkin, kalau istri mungkin. Tapi kalau ayah mana pula? Kalau ibu mana pula? Akan diganti. Tapi maksudnya ganti di akhirat dengan pahala berlipat ganda. Ditanya malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku tatkala buah hatinya ku renggut nyawanya, ku ambil nyawanya? Ya Rabb, hamidaka wastarja'. Dia puji engkau ya Allah. Ini musibah tapi dia puji engkau ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah sampaikan kepada malaikatnya, ibnu li'abdi hadza baitan. Tolong bangunkan bagi hambaku ini rumah khusus. Wasammuhu baital hamdi. Dan namakanlah rumah itu dengan rumah pujian, Baitul Hamdi. Mereknya bukan rumah sangat sederhana sekali. Wallahi di surga tak ada yang macam tu. Mereknya Baitul Hamdi, rumah pujian. Kalau memang diperuntukkan untuk kita, berarti kitalah yang nanti akan membuka rumah itu dengan kuncinya. Tinggal lagi, apakah membukanya langsung tanpa singgah ke neraka, atau mungkin singgah dulu baru nanti setelah sekian lama memasuki syurga dan membukanya. Ala kullin jamaah, cobalah maknai apa saja yang Allah tetapkan untuk kita, pasti ada hikmah. Tahu kita atau tidak tahu, sadar kita atau tidak sadar. Firman Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Taib jamaah yang dimuliakan, sudah 9:10. Jika ada pertanyaan berkenaan dengan ini atau kajian tadi pagi, atau hal-hal yang mungkin bisa kita bahas, ahlan wa sahlan, silakan ditulis dan dikirim. Kalaupun tidak ada, langsung tanya, kita bisa jawab. InsyaAllah ta'ala kita jawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ketaatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan kepada Allah taala secara umum terbagi tiga. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ada ibadah lisaniyah, yaitu ucapan lisan kita seperti istighfar. Ada juga ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah jawarih atau arkan. Anggota badan kita pun bisa ibadah. Dan semua itu kita lakukan dalam salat. Hati ibadah, lisan ibadah, anggota badan pun ibadah. Kemudian kita balikkan. Berarti jika ibadah juga bersumber dari tiga hal, maksiat juga bersumber dari tiga hal. Bersumber dari lisan, bersumber dari hati, bersumber dari anggota badan. Maka salah satu maksiat hati adalah mengeluh. Kalau contohnya mengeluh, berarti menunjukkan tidak redha dengan takdir. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah lulus rukun iman kita yang keenam? Apa rukun iman yang keenam? Beriman kepada takdir baik dan buruk. Berarti ada masalah di keimanan kita nomor 6. Ada masalah di hati tatkala mengeluh. Ada masalah di lidah tatkala dia berucap sesuatu yang menunjukkan tidak redha. Apakah ini maksiat? Itu maksiat. Kalau dia maksiat, maka dia insya-Allah taala itu bisa dilebur dengan taubat. Bisa dilebur dengan taubat. Taubat dengan 3 syaratnya dipenuhi. Yang pertama, tinggalkan memang dosa itu. Yang kedua, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Berjanji tidak disuruh, apalagi bersumpah. Karena kita ni lemah. Berjanji sekarang, besok dah dilanggar lagi. Bayar lagi kafarat. Maka bertekad untuk tidak mengulangi. InsyaAllah ta'ala, dosa apapun, dari sumber manapun, lidahkah, hatikah, anggota badankah, jika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni dosa tersebut insyaAllah ta'ala. Dan jangan disangka dosa yang berasal dari hati, maka itu lebih ringan di sisi Allah ta'ala. Bahkan dosa itulah yang menjadi penyebab orang yang hafal Quran pertama sekali dicampakkan ke neraka. Orang yang mati syahid di medan perang pertama kali dicampakkan ke neraka. Orang yang dia bersedekah pertama kali dikobarkan neraka untuknya. Salah niat, dan itu penyakit hati. Caranya memang dengan taubat, disadari sebagai kesalahan dan bertekad kita tidak melakukannya lagi. Berdosa, berdosa. Lalu ketika kita taubat, apakah kita dapat pahala? Taubat amalan soleh, kita dapat pahala insyaAllah ta'ala. Ustaz, ada suami yang suka meremehkan isteri yang tidak bekerja atau mencari uang. Manalah dia ni. Kalau bertengkar sering berkata kasar, mohon nasihatnya Ustaz. Taib. Kewajiban menafkahi disepakati oleh para ulama itu terletak di pundak suami, tidak terletak di pundak isteri. Tapi kalau isteri ingin membantu, ingin untuk meringankan beban rumah tangga, lalu bekerja dengan koridor-koridornya yang sesuai dengan syariat kita, juga tidak ada masalah. Bahkan isteri bisa saja dia dikritik. Kalau dia sudah berjanji untuk membantu tapi dia tidak membantu, ini bisa kena. Tapi ditopangkan kepadanya amanah mencari nafkah, lalu dimarahi karena tidak mencari uang. Ini tidak bisa. Ini sama saja kita contohnya menyuruh anak kita kecil, suruh dia melakukan semua pekerjaan rumah. Anak kita baru SD, suruh dia nyuci, suruh dia, mana pula bisa. Itu bukan kewajibannya. Ini yang pertama. Disebutkan dalam ayat, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Apa sambungnya? Wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu dia menjadi pemimpin bagi wanita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya satu langkah. Lalu apa lagi?
karena merekalah yang mencari nafkah. An-Nisa halaman ketiga juz kelima. Nomor ayatnya saya cari sebentar. Ar-rijalu qawwamuna. Silakan nanti dibaca ayat 34 surat An-Nisa. Ayat 34 surat An-Nisa. Berarti kemudian berkata kasar. Cobalah kata kasar tu kita rekam. Coba nanti pas kita kasar tu rekam. Atau istri coba nanti rekam lalu perdengarkan kata kasar itu ke suami. Ya, cuma ya, perdengarkan atau coba dihafal lalu balikkan itu ke suami. Kira-kira bagaimana? Sekarang suami lagi jadi mukhatabnya, jadi antanya sekarang. Kalau tadi ananya dia, ya sekarang antanya lagi. Saya yakin dia tidak akan reda. Wal ya'ti ilan nasi kama yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dalam hadis sahih Muslim, perlakukanlah orang, datangilah orang sebagaimana kita ingin didatangi. Dan disebutkan dalam hadis ini kita mencontoh Nabi kita yang berbicara bukan yang sempurna, tapi ala kullin kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, akidah, ibadah, akhlak, muamalah juga semuanya. Rasulullah lam yakun fahishan wala mutafahishan wala la'anan wala ta'an. Nabi bukan orang yang keji ucapannya, juga bukan orang yang bisa terpancing tatkala emosi lalu ucapannya menjadi keji. Tak. Bukan juga orang yang sering melaknat, juga bukan orang yang sering menuduh. Bahkan disebutkan orang yang sering mengupat-ngupat, khawatir tak dapat syafaat di akhirat. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang sering mengupat-ngupat, mengeluh-ngeluh, berkata kasar, khawatir tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat sebagaimana makna hadis. Al-la'an ini diharamkan dari syafaat Nabi SAW. Maka hati-hati dalam bab ini. Ada perbedaan antara tegas dengan kasar. Tegas kadang dibutuhkan, tapi coba kita baca di kitab Hilyah Talibul Ilmi karangan Syekh Bakar Abu Zaid dan disyarah oleh Syekh Ibn Utsaimin. Apa saja masalah yang bisa diselesaikan dengan lemah lembut, jangan dicari cara lain dengan tegaslah. Apa yang bisa diselesaikan dengan cara lemah lembut tidak diselesaikan dengan cara yang tegas. Apalagi dengan cara yang keras, apalagi dengan cara yang kasar. Maka kita sama-sama insyaallah taala bertumpu kepada hadis Nabi, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Taib. Pertanyaan kedua, pertanyaannya sama. Ada suami yang suka meremehkan istri. Saya tak tahu kenapa dua kali ditulis nih. Parah kali lah mungkin ini akhlak suaminya, saya tidak tahu. Yang kedua, kalau istri yang sedang sakit atau lagi malas, terus istri pesan makanan buat dimakan, malah suami ngomel, dibilang boros, apakah itu termasuk yang boros? Suami mungkin juga sebelum marah coba ditanya dulu, kenapa contohnya istri tidak melakukannya? Namanya iman, kadang naik, kadang turun. Dan itu pasti berbias kepada amal, tidak mungkin tidak. Kenapa para ulama menambah? Ada keterangan di belakang dalam bab iman. Al-imanu qaulun wa amal. Apa sambungnya? Yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan amalan. Dan dia bertambah dan berkurang. Karena yang paling rentan berpengaruh kepada berkurangnya iman atau bertambahnya iman adalah amal. Sebagaimana dia menjadi sebab iman naik turun, dia juga bisa menjadi akibat. Maka jamaah dalam bab ini coba ditanya dulu. Ternyata memang istri pemalas. Ini tak apa-apa nih. Pemalasan. Berarti memang sikap malas itu sudah nempel, tapi mungkin sakit atau boleh jadi sesekali futur contohnya. Maka yang seperti ini mohon dipahami. Kita juga kadang pulang tak bawa uang. Iya kan ya? Tak selamanya contohnya kita bisa membahagiakan anak dengan istri. Kadang sudah janji, lalu ada saja kegiatan yang lain, lalu kita batalkan begitu saja tanpa terkadang melihat perasaan orang di sebelah. Ya, dan ini saya sampaikan juga sebaliknya. Kadang-kadang ada juga dari pihak sebelah yang terlalu baper.
Kadang-kadang mulutnya sangat fasih dan lancar. Kalau fasih dan lancar seperti bahasa Arab tak ada masalah. Ini fasih dan lancar, ya cerewet minta ampun. Kalau yang seperti ini juga tidak. Jamaah, jika ada suatu masalah, maka disebutkan kunci utamanya dalam ayat ini. Tetap ini didahulukan dari yang lain jika ada masalah. Wassulhu khair. Berdamai itu jauh lebih baik. Maka tak mungkin berdamai kalau kita ini ego. Saya ada buku-buku kecil dan nanti insyaallah taala 36 sebesar ini saja. 36 halaman keluarga sakinah. Lalu kita sebutkan di sana pecahnya rumah tangga gara-gara istri 1 2 3 sampai sekian. Pecahnya rumah tangga gara-gara suami 1 sampai sekian. Pecahnya rumah tangga gara-gara keduanya 1 sampai sekian. Mudah-mudahan nanti insyaallah taala kita syarah dan kita rekam di Paliko TV. Kalau sekali-sekali contohnya istri sakit atau malas, selalu dipesan contohnya yang penting suami bisa makan, mohonlah dipahami. Yang tak boleh itu sekali sehari, ini tak boleh. Ya, ini berarti boros. Bagaimana dengan doa yang banyak tapi semangat menuntut ilmu? Bagaimana dengan dosa yang banyak tapi semangat menuntut ilmu? Apakah dengan menuntut ilmu agama bisa menggugurkan dosa? Secara umum jamaah, amalan salih itu akan menggugurkan dosa. Secara umum, amalan salih bisa menggugurkan dosa. Amalan salih apa saja? Ayat di surat Hud, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak itu bisa menghapuskan dosa yang banyak. Disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga ada di Arba'in Nawawi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah segera maksiat yang dilakukan, segera susul dengan banyak kebaikan, tamhuha, niscaya bisa untuk menghapuskannya. Dan menuntut ilmu termasuk amalan yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahkan disebutkan juga orang yang hadir menuntut ilmu di majlis ilmu, kalau tak ada faedah dari jam 8 tadi kita ceramah sampai sekarang, kecuali ini yang kita tanamkan di hati kita, bawalah ini pulang dan tanamkan sampai mati. Apa itu saat hadis Nabi bagi orang yang datang menuntut ilmu, lalu mereka bubar, didoakan mereka, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni. Memang berbeda pendapat ulama sahih tidaknya, tapi ada juga mensahihkan. Tak paham satu pun ustaz yang tadi ustaz sampaikan, ayat tak hafal, hadis tak hafal, istilah tidak hafal, tak ada satu pun yang masuk, tak ada masalah. Yang penting masuk majlis, keluar dari pintunya, dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Apa lagi yang kurang menuntut ilmu ni? Belum lagi, nanti alhamdulillah paham, bisa pula menyampaikannya kepada orang. Bagaimana tidak merupakan amal soleh? Bahkan disebutkan dalam hadis juga, wa innal malaikata la tad'u ajdihataha li talibul ilmi ridan bima yasna' ridan bima yatlub. Malaikat meletakkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Jika kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah tidak lagi menggetarkan hati kita akibat maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang kita lakukan, akibat dosa-dosa yang terlanjur banyak, sedangkan dahulu kita orang yang taat dan sangat lembut hatinya, namun kini justru terasa keras, apa yang harus saya lakukan agar iman saya seperti dulu? Jamaah, ada orang yang seperti tadi kita sampaikan bisa dengan lemah lembut. Tapi ada yang bisa dia sadar setelah dihantam. Dihantam habis baru dia sadar. Ada jemaah umrah, solat di Masjidil Haram, berbisik ke kita. Dia bercerita, dia punya usaha di Tanah Abang. Yang di Jakarta, bukan Tanah Abang yang di sini. Tanah Abang di Jakarta. Usahanya Masya Allah luas. Subhanallah. Tokonya terbakar. Habis semua. Tapi yang saya sangat tertarik dengan ucapannya setelah beliau berbicara, alhamdulillah Ustaz.
Jarang orang seperti ini. Tokonya habis, alhamdulillah katanya. Lalu dia sambung, alhamdulillah Ustaz, kalau bukan karena peristiwa itu tidak sampai saya ke sini. Solat pun dulu ketika kita makmur tak ada. Alhamdulillah setelah kejadian itu, alhamdulillah kita solat sampai ke Masjidil Haram. Wallahi jemaah, saya tidak ingin terbakar rumah kita, hilang mobil kita, baru sampai ke Masjidil Haram. Dihantam baru sadar. Jangan sampai demikian. Ada lagi satu orang. Beliau ni cerita juga langsung ke kita. Dulu sukses punya mobil sekian. Kerjanya dua. Kerjanya dari Indonesia ke Singapura itu membawa rokok Indonesia. Karena rokok Indonesia laku di Singapura. Rokok rupiah kalau dijual dengan dolar Singapura banyak uangnya. Dia masukkan tanpa ada izin, berarti ilegal. Lalu ada order mobil dari Singapura, dia selundupkan ke barang-barang, dimasukkan ke ini, tidak diketahui, lewat juga ke Indonesia. Dan itu terjadi sekian lama. Kaya memang dengan itu. Lalu beliau mengatakan suatu ketika ketahuan, barang semua disita, rapor paspor diambil, dipermasalahkan. Sekarang bekerja seperti orang biasa, tapi dia bilang, alhamdulillah Ustaz, kalau tidak karena itu, tidak sadar-sadar sampai sekarang. Maka saya khawatir, apa yang dilakukan istidraj, merupakan istidraj dari Allah Ta'ala. Ditunggu-tunggu, lalu nanti dihantam secara tiba-tiba. Solusinya adalah, pertama, rajin-rajin berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Hadis sahih Muslim yang tadi ada awal di Sunan Tirmidzi. Singkat cerita, rajin-rajin berdoa. Doa saja tidak cukup Ustaz, okeylah. Pandai mencari kawan. Pandai mencari kawan. Kita ini tidak lebih baik daripada Nabi Yusuf alaihi salam yang beliau sebutkan dalam Al-Quran, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, jika engkau tidak hindarkan dariku godaan mereka ni, di situ juga aku terus diganggu oleh orang-orang cantik di istana. Aku khawatir nanti aku akan cenderung ke mereka dan menjadi orang-orang bodoh melakukan maksiat. Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi. Maka Allah pilihkan baginya lingkungan lain, apa? Ke penjara. Allah selamatkan imannya dengan penjara. Saya juga tidak ingin menyimpulkan masuk penjara lah dulu baru selamat. Wallahi tidak. Tapi khawatir nanti kalau masih begini juga, tak pandai mencari kawan, tak pandai mencari lingkungan, khawatir nanti kita terpuruk sendiri. Sekarang mungkin banyak orang bertepuk tangan di samping kita, menghargai usaha kita, karena dia ada kemaslahatan, ada maksud, ada tujuan duniawi. Hancur kita, hancur sendiri. Karena orang dekat dengan kita karena ada udang di balik batu. Maka mohon ini diwanti-wanti. Disebutkan dalam hadis, seorang yang telah membunuh 100 jiwa lalu ingin bertaubat. Apakah ya bertaubatlah? Tidak. Idhab ila ardi kada watruk ardaka fa innaha ardu su. Pergilah ke tempat niha. Ada lingkungan yang baru di sana. U'budillaha ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka. Karena kita ini butuh orang yang mengingatkan. Maka pandai-pandailah mencari kawan. Kemudian juga jangan sering sendirian. Karena setan akan lebih kuat ikatannya kalau kita sendiri. Kita khawatir semakin terpuruk, semakin jauh, ujung-ujungnya nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau yang bersangkutan atau penanya ada di sini, maka saran kita mohonlah dekati lagi tempat-tempat yang bisa mengetuk hati kita. Kajian-kajian seperti ini, saya tidak bilang seperti saya, wallahi jauh. Tapi yang kita maksud, majlis yang insyaAllah ta'ala dibacakan padanya ayat, dibacakan pada hadis kalam ulama, nasihat, mau'izah. Ini yang akan mengetuk. Jangan bilang, Ustaz khutbah Jumat kan layadu. Okey kalau mata kita masih begini, kalau tidak, sekali seminggu pun tak dapat.
Ini mohon jamaah betul-betul ini kan sudah 9:30 jamaah, lebih 1. Jazakumullah khairan. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah ta'ala di sela-sela safari dakwah kita di sini, jika ada pertanyaan yang mungkin perlu kita bahas, ahlan wa sahlan, InsyaAllah ta'ala kita tunggu di tempat lain. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.